Saudari-saudara yang disayangi Tuhan, pada hari Kamis Putih ini kita diceritain tentang perintah Tuhan kepada bangsa Israel lewat Musa dan Harun. Setiap keluarga harus ambil anak domba atau anak kambing jantan yang gak bercela. Setelah dikurung 4 hari, baru disembelih. Dagingnya dipanggang dan dimakan sama roti tak beragi dan sayuran pahit. Darahnya dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung. Mesir akan kujatuhi hukuman. Apabila aku melihat darah domba pada rumah-rumahmu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Begitu kata Tuhan. Saudari-saudara yang terberkati, itu cerita di kitab Keluaran Perjanjian Lama. Kita tahu kalau di Perjanjian Baru, anak domba yang disembelih adalah Yesus sendiri. Makanya kita nyebut Yesus dengan anak domba Allah. Bedanya jelas. Pertama, efeknya. Kebebasan bangsa Israel hanya dari Mesir, bukan dari hukuman atas dosa. Kita tahu abis itu bangsa Israel berulang kali ingkar dari janjinya kepada Allah dan menyembah berhala. Keselamatan perjanjian baru membebaskan manusia dari maut, hukuman atas dosa, dan berlaku selama-lamanya. Kedua, kalau anak domba perjanjian lama itu pasti nolak disembelih. Pastilah ya. Dan pasti lari kalau dia tahu dan punya kesempatan. Anak domba perjanjian baru menerima semua yang bakal terjadi pada dirinya. Nah, poin kedua ini yang jadi permenungan kita di hari Kamis Putih ini. Saudari-saudara sahabat Yesus. Yesus bukan cuma nerima semuanya. Yesus bahkan memberikan dirinya. Peristiwa pembasuhan kaki para murid yang dilakukan Yesus menjadi simbol yang mencolok mata. Mencolok mata maksudnya jelas banget. Kita tahu di hari sesudah perjamuan malam terakhir, Yesus diserahkan kepada para algojo dan darahnya tertumpah sampai tetes yang paling akhir di kayu salib. Tapi peristiwa itu sudah dinubuatkannya pada malam ini. Ingat gak? Waktu misa, pas bagian konsekrasi, Romo selalu ngulangin kata-kata Yesus. Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Juga, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Ingat gak? Nah, Yohanes nyeritain kalau sebelum itu Yesus masih sempat ngelakuin satu hal lagi. Ya, membasuh kaki para muridnya itu tadi. Membasuh kaki dalam tradisi Yahudi itu pekerjaan yang hina banget. Bahkan gak masuk dalam job desk-nya budak yang hina itu. Maka tindakan Yesus membasuh kaki para murid itu menunjukkan perendahan dan pemberian diri yang luar biasa dahsyat. Makanya tadi saya bilang nyolok mata. Jadi pemberian diri Yesus sampai mati di salib dinubuatkan dalam perjamuan malam terakhir. Sementara nubuat itu sendiri masih didahului juga dengan simbol yang nyolok mata itu. Saudari-saudara kekasih Allah, waktu nulis ini saya sampai breathless, speechless. Ya, saya yakin kalian yang dengar ini, paling nggak saya harap lah mestinya speechless ya. Itulah Yesus kita. Ya, tapi bukan itu yang penting. Bukan breathless atau speechless yang Yesus mau. Dengerin apa katanya. Nah, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepadamu,
supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat padamu.